Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Nakasamo dengan NIM 151423151, kelas 1G. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dari dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain, SPD, MPD. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu pengelolaan lingkungan belajar. 1. Pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manage and berasal dari kata to manage yang memiliki arti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Selanjutnya, pengertian lingkungan. Menurut KBBI diartikan sebagai suatu tempat yang mempengaruhi perkembangan manusia. Kemudian, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri individu. Dari definisi-definisi di atas, maka disimpulkan bahwa secara sederhana diartikan sebagai suatu tempat atau suasana keadaan yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia dan perubahan-perubahan yang diakibatkan di lingkungan dapat bersifat menetap dan relatif permanen. Semakin kuat pengaruh lingkungan, maka perubahan yang terjadi diprediksi akan semakin tinggi pula. Menurut Eliyawati, tahun 2005 menjelaskan bahwa esensinya lingkungan belajar merupakan suatu konteks fisik, sosial, dan psikologis yang dalam konteks tersebut anak memperoleh belajar dan memperoleh perilaku baik. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan belajar di TK diartikan sebagai suatu proses mengkoordinasikan dan menginteraksikan berbagai komponen lingkungan yang dapat terfasilitasi secara baik, sehingga diartikan sebagai suatu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dalam mencapai tujuan belajar. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan belajar di TK dimaksudkan agar lingkungan belajar mampu menstimulasi anak agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan belajar dengan optimal. Mariana Rita, tahun 2010.218. Tentunya agar semua tujuan dari pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, tujuan pengelolaan lingkungan belajar pada proses belajar mengajar. Pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Di kelas, fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi. Pada proses belajar, mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Di kelas, fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Ada 3 pokok tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik atau siswa untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalang proses interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang ketiga, macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Lingkungan belajar tidak berpatokan pada lingkungan sekolah atau universitas, akan tetapi lingkungan belajar bisa berada di luar lingkungan sekolah. Dengan kata lain, lingkungan belajar bisa dibagi menjadi 2 macam. Pertama, lingkungan belajar dalam ruangan indoor. Lingkungan belajar ini indoor lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolahan agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolah tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas.
Pertama, ruang tempat belajar. Ruang tempat belajar atau bisa juga disebut dengan ruang kelas sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas bukan merupakan sebuah wilayah yang sangat luas, dan dalam ruang kelas antara siswa dan guru terlibat dalam berbagai kegiatan dan menggunakan berbagai wilayah ruangan yang berbeda. Guru akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan jika guru mengatur ruang belajar untuk memungkinkan pergerakan yang teratur dan menggunakan ruang yang tersedia secara efisien. Adapun syarat-syarat kelas yang efisien diantaranya: pertama, bersih dan rapi; kedua, ventilasi dan pengaturan cahayanya baik; yang ketiga, perlengkapan dan perabotan kelas masih dalam keadaan baik; keempat, sirkulasi udara cukup; kelima, jumlah siswa tidak lebih dari 40 siswa. Berikutnya, ruang laboratorium. Sekolahan yang efisien harus mempunyai laboratorium sebagai ruang praktik. Dalam kaitannya dengan pengelolaan laboratorium, bahan-bahan yang perlu disediakan sangat tergantung pada jenis laboratoriumnya. Di antaranya, pertama, laboratorium IPA, khususnya fisika. Bahan-bahan yang perlu disediakan biasanya berupa bahan-bahan kimia seperti air raksa, air cuka, dan timah. Untuk laboratorium IPA, khususnya biologi, bahan-bahan yang perlu disediakan biasanya berupa tumbuhan-tumbuhan, kerangka manusia, dan berbagai macam pupuk tanaman. Kedua, laboratorium bahasa. Biasanya bahan-bahan yang disediakan lebih berupa peralatan laboratorium seperti kaset dan tape recorder. Ketiga, laboratorium komputer. Perlu disediakan sejumlah perangkat komputer yang meliputi layar monitor, keyboard, scaffold, print, dan center processing unit. Yang berikutnya, ruang auditorium. Ruang serbaguna. Ruang auditorium atau bisa juga disebut dengan ruang serbaguna yang bisa juga berfungsi sebagai tempat diskusi atau tempat pertunjukan, dan selayaknya ruang tersebut harus dilengkapi dengan: pertama, panggung pertunjukan; kedua, tempat yang luas dan bersih; ketiga, kamar mandi laki-laki dan perempuan harus terpisah; keempat, dinding harus dilapisi oleh peredam suara agar tidak bergema; kelima, tempat ganti pakaian laki-laki dan perempuan harus terpisah; keenam, OHP dan LCD proyektor. Berikutnya, ruang perpustakaan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan murid. Selain memerlukan gedung atau ruangan, penyelenggaraan perpustakaan juga memerlukan sejumlah bahan, diantaranya pensil, pena, kartu peminjaman, dan kartu buku. Sedangkan peralatan-peralatan perpustakaan antara lain komputer, stempel peminjaman, jam dinding, sapu, keranjang sampah, daftar klasifikasi, dan lain sebagainya. Adapun dalam perabotan perpustakaan yang dibutuhkan antara lain rak buku, rak surat kabar, rak majalah, kabinet gambar, meja sirkulasi, lemari atau kabinet katalog, kereta buku, dan papan display. Pengadaan setiap perlengkapan harus mempertimbangkan hal-hal seperti nilai efisien pengeluaran uang, efisien dalam pengaturannya, mutunya baik, enak dipakai, dan menarik bagi penglihat. Kedua, lingkungan belajar di luar. Outdoor. Lingkungan belajar ini outdoor adalah kebalikan dari lingkungan belajar indoor, yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam artian lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti misalnya museum. Museum adalah tempat yang diciptakan oleh pemerintah untuk menyimpan barang-barang bersejarah sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sejarah-sejarah pada masa lampau. Oleh karena itu, museum ini bisa digunakan oleh para siswa untuk menggali pengetahuan tentang mata pelajaran sejarah, dan juga bisa digunakan untuk observasi atau penelitian. Kedua, masjid. Masjid adalah tempat yang digunakan oleh seluruh umat Islam untuk menyembah kepada Tuhannya, dan di masjid bisa dilakukan proses pembelajaran tidak langsung seperti khutbah Jumat. Masjid juga bisa dibuat untuk praktek salat jenazah, praktek wudu, dan lain sebagainya. Ketiga, monumen. Monumen dan museum merupakan tempat yang bersejarah, akan tetapi keduanya berbeda. Monumen merupakan tempat yang memang ada pada zaman dulu. Dengan kata lain, tempat tersebut tidak dibuat atau diciptakan oleh tangan manusia, namun tempat itu ada sebagai bukti sebuah kejadian atau sejarah, bukan untuk menyimpan barang-barang bersejarah.
Keempat, lapangan. Lapangan identik dengan lahan yang luas tanpa adanya bangunan apapun. Setiap sekolah seharusnya memiliki lapangan karena lapangan menunjang dalam aktivitas siswa seperti olahraga. Keempat, prinsip-prinsip pengelolaan manajemen kelas. Masalah pengelolaan kelas bukanlah merupakan tugas yang ringan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan kerumitan dalam pengelolaan kelas. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua, yaitu pertama faktor internal siswa. Faktor intern siswa biasanya berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian siswa dengan ciri khasnya masing-masing menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya. Secara individual, perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek, yaitu pertama biologis, intelektual, dan psikologis. Kedua, faktor eksternal siswa. Sedangkan faktor eksternal siswa terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa di kelas, dan sebagainya. Masalah jumlah siswa di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah siswa di kelas, cenderung lebih mudah terjadi konflik, dan sebaliknya, semakin sedikit jumlah siswa di kelas, cenderung lebih kecil menjadi konflik. Mustahil kekacauan di kelas tidak dapat dibatasi. Selama ada usaha dari guru, kekacauan di kelas pasti dapat dipecahkan. 5 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Pada dasarnya, anak memiliki imajinasi dan sifat ingin tahu. Semua anak terlahir dengan membawa dua potensi ini. Keduanya merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap atau pikiran kritis dan kreatif. Kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Tingkat kecerdasan anak seringkali disangkut pautkan dengan nilai dari suatu mata pelajaran tertentu. Bahkan kadang juga dibutuhkan dengan hasil tes IQ, intelijensi quotients. Anak dengan nilai akademik dan IQ tinggi akan dianggap sebagai anak cerdas. Sebaliknya, anak akan dianggap bodoh apabila memiliki nilai akademik dan IQ di bawah rata-rata. Nilai yang dimaksud cenderung fokus pada aspek kognitif saja tanpa mempertimbangkan dua aspek lainnya, yaitu efektif dan psikomotorik. Namun sebenarnya tingkat kecerdasan seseorang anak tidak hanya dapat diukur dari aspek kognitif saja. Banyak sekali faktor kecerdasan yang dapat diamati dalam diri seorang anak. Ketiga, mengenali siswa secara perorangan. Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam PIKMI, perbedaan individual perlu diperhatikan dan harus dicerminkan dalam kegiatan pembelajaran. Semua siswa dalam kelas tidak selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya. Keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian. Belajar sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain dan berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam perorganisasian belajar, dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu. Siswa dapat bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Berdasarkan pengalaman, siswa akan menyelesaikan tugas dengan baik apabila mereka duduk berkelompok. Duduk seperti ini memudahkan mereka untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Namun demikian, siswa perlu juga menyelesaikan tugas secara perorangan agar bakat individualnya berkembang. Kelima, pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Pada dasarnya, belajar yang baik adalah memecahkan masalah karena dalam belajar sesungguhnya kita menghadapkan siswa pada masalah. Hal ini memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisis masalah dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Beberapa kritis dan kreatif berasal dari rasa ingin tahu dan imajinasi yang keduanya ada pada diri anak sejak lahir. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengembangkannya, antara lain dengan sering memberikan tugas atau pengajuan pertanyaan pertanyaan terbuka dan memungkinkan siswa berpikir mencari alasan dan membuat analisis yang kritis. Keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam PICAM.
Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajang untuk memenuhi ruang kelas. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajang diharapkan memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. Materi yang dipajang dapat berupa hasil kerja perorangan, pasangan, atau kelompok. Pajangan dapat berupa gambar, kaligrafi, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan sebagainya. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan siswa dan ditata dengan baik dapat membantu guru dalam kegiatan pembelajaran karena dapat dijadikan rujukan ketika membahas sebuah masalah. Ketujuh, manfaat lingkungan sebagai sumber belajar. Fisik, sosial, dan budaya merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar siswa. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar dan objek kajian sumber belajar. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat siswa merasa senang dalam belajar. Baik, jadi itu tadi penjelasan terkait pengelolaan lingkungan belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.